Mehran Karimi Nasery adalah seorang pria asal Iran yang mengalami kisah luar biasa setelah terjebak di Bandara Charles de Gaulle, Paris, selama hampir 2 dekade. Kisah hidupnya yang tragis sekaligus unik ini menjadi cerminan dari kerasnya birokrasi dan nasib seorang manusia yang kehilangan identitas kewarganegaraannya. Ia adalah seorang pengungsi politik yang terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya, Iran, pada era 1970-an, sebuah masa yang penuh gejolak politik di negaranya. Setelah meninggalkan Iran, Nasery memulai perjalanan panjangnya sebagai seorang pencari suaka, berpindah-pindah dari satu negara Eropa ke negara lainnya untuk mencari tempat berlindung yang aman. Perjalanannya ini membawanya melintasi berbagai perbatasan, menghadapi berbagai penolakan, dan terus berjuang untuk mendapatkan status hukum yang jelas. Akhirnya, pada tahun 1988, nasib membawanya ke Prancis dengan harapan dapat memulai hidup baru. Namun, setibanya di Bandara Charles de Gaulle, salah satu bandara tersibuk di dunia, ia justru dihadapkan pada sebuah dilema yang akan mengubah seluruh hidupnya. Dokumen perjalanan vital yang dimilikinya, termasuk surat-surat pengungsi, dilaporkan hilang atau dicuri, membuatnya tidak memiliki bukti identitas yang sah untuk memasuki wilayah Prancis. Tanpa paspor yang valid dan identitas resmi lainnya, otoritas imigrasi Prancis berada dalam posisi yang sulit. Mereka tidak bisa secara hukum mengizinkan Nasery untuk masuk ke dalam negara tersebut karena ia tidak dapat membuktikan siapa dirinya atau dari mana asalnya secara legal. Di sisi lain, negara-negara lain yang sebelumnya pernah ia singgahi juga menolak untuk menerimanya kembali, menciptakan sebuah kebuntuan birokrasi yang kompleks. Akibatnya, Nasery terperangkap dalam sebuah kondisi yang sangat tidak biasa. Ia terjebak di zona transit internasional Terminal 1, Bandara Charles de Gaulle, sebuah wilayah abu-abu hukum yang secara teknis bukan merupakan bagian dari wilayah Prancis, tetapi juga bukan wilayah negara lain. Statusnya sebagai orang tanpa negara membuatnya tidak bisa melangkah keluar dari pintu bandara untuk memulai hidup di Paris, tetapi juga tidak bisa dideportasi ke negara manapun karena tidak ada negara yang mau mengakuinya. Kondisi inilah yang membuat bandara tersebut dengan segala hiruk-pikuknya menjadi satu-satunya tempat yang bisa ia sebut sebagai rumah selama 18 tahun berikutnya. Selama bertahan-tahan menjalani kehidupan yang tidak lazim ini, Nasery beradaptasi dengan lingkungannya yang serba terbatas. Ia hidup di dalam terminal bandara, mengubah sadet-sadet ruang tunggu menjadi ruang pribadinya. Bangku-bangku merah yang keras menjadi tempat tidurnya setiap malam. Sementara fasilitas toilet umum di bandara menjadi tempatnya untuk mandi dan menjaga kebersihan diri. Untuk bertahan hidup, ia sangat bergantung pada kebaikan hati orang-orang di sekitarnya. Staf bandara, mulai dari petugas kebersihan hingga pramugari, sering memberinya makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Para penumpang yang bersimpati dengan kisahnya juga kerap memberikan bantuan, baik dalam bentuk uang maupun makanan. Seiring berjalannya waktu, sosok Nasery menjadi pemandangan yang familiar bagi para pegawai bandara, yang bahkan memberinya julukan Sayang Sir Alfred Mehran. Kehidupannya diisi dengan rutinitas membaca buku, menulis catatan harian, dan mengamati ribuan orang yang datang dan pergi setiap hari. Meskipun beberapa kali otoritas Prancis dan pengacaranya berhasil mengupayakan agar ia mendapatkan dokumen resmi yang memungkinkannya untuk keluar dari bandara, Nasery secara mengejutkan menolak tawaran tersebut. Ia merasa takut bahwa identitas baru yang ditawarkan kepadanya justru akan semakin memperumit status hukumnya yang sudah rumit
atau bahkan menghapus identitas aslinya selamanya. Setelah 18 tahun yang panjang hidup dalam limbo di Bandara Charles de Gaulle, kondisi kesehatan Maren Karimi Nasri mulai menurun. Pada tahun 2006, ia akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkannya. Setelah masa perawatannya selesai, ia tidak kembali ke bandara, melainkan ditempatkan di sebuah penampungan di Paris, di mana ia bisa hidup dengan lebih layak. Kisah hidupnya yang luar biasa tentang seorang pria yang terperangkap di antara birokrasi dan kehilangan identitas menarik perhatian dunia dan menginspirasi sutradara Steven Spielberg untuk membuat film terkenal berjudul **The Terminal** 2004 yang dibintangi oleh aktor ternama Tom Hanks. Film tersebut membawa ceritanya ke khalayak global, meskipun dengan beberapa perubahan dramatis. Ironisnya, setelah bertahun-tahun hidup di luar bandara, Nasri pada akhirnya kembali ke tempat yang pernah menjadi rumahnya. Pada tanggal 12 November 2022, Maren Karimi Nasri meninggal dunia karena serangan jantung di Terminal 2F Bandara Charles de Gaulle. Kepergiannya di tempat yang sama, di mana ia pernah hidup selama puluhan tahun, menjadi sebuah penutup yang simbolis dan tragis, sebuah pengingat abadi tentang kerasnya aturan birokrasi dan nasib seorang manusia yang hidup tanpa pengakuan negara.